Satu malam bersama gadis. Bab 061. Apa kau haus sayang? Apa kau ingin minum susu? Tanya Diandra dengan memberikan kode pada buah mangga miliknya yang menjadi kesukaan Deo. Deo yang sudah lama tidak bisa merasakan sumber nutrisinya itu pun langsung tergoda oleh tawaran menggiurkan dari Diandra. Mau? Kalau begitu ayo kita ke kamar, tapi aku mau digendong, ucap Diandra. Tanpa bicara lagi Deo pun langsung menggendong Diandra dan meninggalkan Naima sendirian di sana. Deo, kau mau kemana? Teriak Naima. Sebentar mah, aku haus, jawab Deo tanpa mempedulikan Naima yang berteriak memanggilnya. Dasar kurang ajar. Rasakan itu dugong jahat. 8. Tingkah Deo dan juga Diandra sungguh membuat Naima murka. Bisa-bisanya mereka berdua bertindak tidak sopan di hadapannya. Bukankah seharusnya Deo lebih membela dan juga memilihnya, dibandingkan Diandra? Naima adalah ibunya, dan sudah semestinya Deo lebih mendahulukannya dibandingkan dengan Diandra yang hanyalah seorang istri. Kalian orang-orang miskin, memang tidak punya adab. Kau lihat putrimu itu, dia sangat kurang ajar. Tunjuk Naima pada orang tua Diandra. Ia kesal pada mereka yang hanya diam saja saat Diandra bertindak tidak sopan padanya. Jangankan kami orang miskin, Anda saja yang mengaku orang kaya tidak memiliki sopan santun, balas Rima ibunya Diandra. Rima tidak mau kalah dari Naima, meskipun ia bukan orang kaya tapi ia juga memiliki fano-fano diri. Ia tidak mau dirinya diinjak-injak oleh besannya. Pada hakikat semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhannya, lalu kenapa ia yang hanya manusia harus membedakannya hanya karena harta dunia? Kalian memang benar-benar ya. Sentak Naima tidak terima. Sebaiknya, Anda segera pergi dari sini Nyonya, usir Ridwan ayah Diandra. Ia muak melihat wanita tua yang sangat sombong ini. Naima tentu tidak terima dengan perlakuan besan tak diinginkannya. Ia hendak marah. Namun, Rima lebih dulu mengeluarkan amarahnya. Jika kau ingin membuat keributan, pergilah dari sini. Dan oh ya, kau dengarkan aku baik-baik Nyonya tua. Aku sama sekali tidak tertarik untuk mempertahankan rumah tangga anakku. Aku tidak mau mempunyai besan dan juga menantu seperti kau dan juga anakmu itu. Tunjuk Rima pada wajah Naima. Anakku itu masih sangat muda dan cantik. Dia bisa mendapatkan pria yang lebih baik dari putramu, yang hanya seorang pecundang itu. Kita lihat saja, jika anakmu itu sampai kembali padamu. Aku pastikan perceraian akan menerpa rumah tangga mereka. Karena aku sama sekali tidak ingin mendapatkan suami yang takut pada ibunya. Karena pria seperti itu, sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi suami yang bisa melindungi istrinya, paham? Apa kau lupa jika surga suami itu ada pada ibunya? Dan apa kau lupa, jika anak laki-laki sampai kapanpun akan menjadi milik ibunya? Jawab Naima. Tapi Anda lupa, jika seorang anak laki-laki yang sudah menjadi seorang suami, ia mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan juga melindungi anak dan istrinya. Jawab Ridwan, aku juga laki-laki. Aku juga seorang suami, tapi aku tidak melupakan kewajibanku sebagai anak dan juga seorang suami. Aku tetap berbakti pada orang tuaku, tapi tidak menyakiti hati istriku. Calon penghuni neraka saja, sok-sokan membicarakan masalah surga. Ejek Rima sebal pada Naima, tapi ia langsung diperingatkan oleh suaminya, untuk jangan asal bicara. Bu, ucap Ridwan menggelengkan kepalanya. Kalian, sudahlah Nyonya, aku minta Anda pergi dari rumah ini. Jangan membuat keributan lagi di sini. Jika kau ingin bicara dengan anakmu, maka aku akan memintanya untuk pergi ke rumahmu saja. Dan selesaikan masalah kalian. Ridwan mencoba untuk memberikan saran agar Neymar tidak membuat keributan lagi di rumahnya.
Naima pun akhirnya pergi meninggalkan rumah Diandra. Ia setuju dengan saran dari Ridwan, yang akan 9. Meminta Deo untuk pulang dan menyelesaikan masalahnya di rumah. Baiklah, aku pergi tapi jangan lupa minta anakku untuk pulang. Ketus nenek Grandong. Punya keturunan dicelup saja sombong sekali. Ucap Rima. Bu. Kak. Hai Elisa, sapa Stefano pada Elisa. Saat ini Elisa baru saja sampai di kampus bersama dengan Noah. Elisa merasa sangat aneh dengan tingkah Stefano, yang selalu saja mendekati istrinya. Sebagai laki-laki, tentu Noah tahu apa maksud dari Stefano. Tatapan matanya pada makhluk mini yang menjadi istrinya ini sungguh membuat Noah merasa risih. Sejak kapan tuyul senang pendekatan pada setan bogel? Noah mencoba menyindir Stefano, berharap cucu nenek ini paham dan mengerti jika Noah sangat tidak menyukai sikapnya pada Elisa. Pendekatan apa? Mana mungkin cucu nenek ini sedang melakukan pendekatan? Jawab Elisa, menurutnya, ucapan Noah itu di luar pemikiran manusia normal. Karena dalam buku catatan perkiraan cuaca, seorang cucu nenek yang sangat manja tidak mungkin melakukan pendekatan pada wanita yang berpostur tubuh mungil seperti Elisa. Yang bahkan bentuk tubuhnya, mirip jalan raya yang baru dicor rata. Setahu Elisa, tuyul mata keranjang seperti Stefano ini menyukai perempuan yang memiliki postur tubuh ramping seperti Alana dan Diandra. Yang mirip jalan tol, mulus dan berkelok. Orang sepertimu mana paham hal ini? Ucap Noah pada Elisa. Elisa, nanti siang kita pergi ke kafe, kau mau tidak? Tanya Stefano. Entah Stefano ini bodoh, memang bodoh atau sangat bodoh. Sudah tahu Elisa ini sudah mempunyai suami dan suaminya itu kini sedang berada di hadapannya. Tapi cucu kesayangan nenek ini malah dengan terang-terangan mengajak Elisa berkencan. Apa? Memangnya kau punya uang? Jawaban Elisa sungguh membuat ginjal Noah kiri kanannya terasa gatal. Kenapa istrinya yang kurang pintar ini malah berkata seperti itu? Seharusnya kan dia menolaknya. Elisa, suamimu ada di sini. Tapi kau malah merespon ajakan kencan tuyul itu. Sebenarnya di mana otakmu? Kesal Noah. Di sini, tunjuknya ke kepala. Kau mau tidak? Tanya Stefano. Tidak mau? Kenapa kau tidak hemat uangmu itu Stefano? Jika kau ingin membelikanku minuman, belikan Saka aku es boba, aku lebih suka minum es boba daripada pergi ke kafe. Jawab Elisa. Baiklah, aku belikan sebentar. Jawab Stefano lalu, ia pun pergi meninggalkan Noah dan Elisa untuk membelikannya es boba. Setelah tuyul itu pergi barulah Noah akan menyemburkan lahar panas pada istrinya. Kenapa kau malah meminta membeli es boba? Tanya Noah kesal, ia tidak rela jika bibir mungil itu harus menyentuh sedotan yang diberikan oleh Stefano. Aku kasihan padanya, kalau pergi ke kafe kan mahal. Jadi aku beri pilihan saja untuk membelikan es boba yang ada di kantin kampus. Harganya lebih murah dan terjangkau, tidak akan menguras isi dompetnya yang tidak banyak itu. Jawab Elisa begitu tenang, apa istrinya ini juga menemam bodoh. Sudah jelas-jelas jika Stefano mendekatinya, tapi hati dan ginjalnya itu tidak peka. 10. Apa? Kau bisa minta uang padaku kan? Uangku banyak. Aku bahkan bisa membeli es boba itu beserta dengan gerobaknya. Untuk apa kau membeli gerobaknya? Mau disimpan di mana? Di rumah sudah sempit, bahkan mobilmu saja membuatku sulit bergerak, jika mau keluar rumah. Jawab Elisa. Oh Tuhan, apa saat pembagian otak, kau sedang alpa? Hingga kau hanya kebagian remahannya saja. Elisa masih diam menyimak suaminya yang terlihat seperti orang yang kebakaran bulu kaki. Sebenarnya kau ini kenapa? Kenapa kau marah-marah?
Apa karena Stefano tidak mau membelikanmu es boba kau jadi kesal? Makanya jangan jadi pemarah, jadi orang pun enggan berbuat baik padamu. Noah pun mencoba untuk menetralisir isi kepalanya yang terkena asam otak. Oh Tuhan, berikanlah aku kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi seorang istri yang kekurangan cairan di kepalanya. Ucap Noah. Amin, jawab Elisa. Rasanya aku ingin pingsan saja mempunyai istri sepertinya, tapi aku malu, siapa yang akan mengangkatku nanti? 11. Apa? Tante Lydia dan ibunya Deo bertengkar. Tanya Andara, ia terkejut mendengar kabar yang sangat luar biasa ini. Kabar yang cukup mengguncang dunia bikini bottom. Berkelahi bukan bertengkar. Ralat Alana, sambil mengupas buah-buahan yang sedang ia makan. Sama saja, jawab Andara dengan tatapan matanya kembali ke laptop. Sama dari mana Luis Fernando? Bertengkar dan berkelahi itu jelas-jelas dua hal yang berbeda. Apa yang membedakannya, Marimar? Menurutku sama saja, sama-sama membuat keributan. Jawab Andara dengan tatapan matanya masih pada benda persegi yang ada di hadapannya ini. Kau ini pemimpin perusahaan yang hebat. Tapi tidak bisa membedakan dua kata. Alana menyuapkan buah jeruk yang tadi ia kupas. Begini suamiku tercinta, jika bertengkar itu adalah adu mulut. Sedangkan berkelahi itu adu skill, adu otot dan adu kekuatan. Jawab Alana. Maksudmu, Tante Lydia dan ibunya Deo bergulat. Begitu. Andara ingin memastikan jika apa yang ia dengar ini adalah sebuah kabar yang benar, bukan kabar yang seperti buah mangga. Di mulut pertama, judulnya memang buah mangga, tapi di mulut selanjutnya menjadi rujak buah pepaya. Benar sekali. Alana terkikik geli, membayangkan pertarungan antara Nenek Gayung dengan Nenek Grandong, yang pasti sangat seru. Ia menyesal karena tidak melihat pertarungan itu secara langsung, andai saja mereka kembali berkelahi. Maka Alana akan menjadi orang pertama yang menonton adu skill kedua nenek-nenek itu. Apa? Lalu siapa yang menang? Tanya Andara yang pada akhirnya ia pun merasa penasaran. Tentu saja Nenek Gayung yang menang. Jawab Alana. Saat di rumah sakit Andara memang mendengar tentang perkelahian mereka, akan tetapi Andara pikir jika itu hanyalah perdebatan antara wanita tua, yang akan berakhir dengan perang status di sosial media. Saat itu, ia memang Andara sedang tidak ikut menjenguk Diandra karena memang banyak pekerjaan, jadi hanya Alana saja dengan diantar oleh Elisa untuk pergi ke sana. Hebat sekali dia, ternyata bukan hanya mulutnya yang tajam. Tapi juga tenaganya masih kuat untuk menghajar orang. Andara pun terkekeh, membayangkan mereka sedang berguling ke sana kemari, sambil terus saling memaki. Benar. Seharusnya ajaran seperti itu yang ia ajarkan pada Stefano, supaya dia tidak menjadi anak manja. Memalukan sekali kan, sudah besar tapi masih bersembunyi di balik ketiak neneknya. Sudahlah jangan bahas anak itu lagi, aku cemburu. Ucap Andara mencebikkan bibirnya. Jadi suamiku yang tampan dan seksi ini cemburu pada anak kemarin sore yang belum matang. Goda. Alana. Pokoknya aku cemburu. Ucap Andara sebal. Alana tertawa melihat Andara yang sangat menggemaskan di matanya. Berhenti bersikap seperti itu, kau tidak kasihan padaku. Ucap Alana. Biar saja. Jawab Andara masih cemberut. Kalau saja aku tidak kesulitan dengan perutku ini. Aku pasti sudah memperkosamu. Ucap Alana. 12. Katakan. Teriak Deo lagi, sungguh kabar ini sangat mengguncang hatinya. La tidak pernah menyangka jika ibunya adalah orang yang bertanggung jawab atas kehilangannya calon bayi yang selama ini ia nantikan. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Naima yang baru saja melepaskan masker di wajahnya.
Akhir-akhir ini ia memang sering marah-marah, hingga membuat otot-otot di wajahnya menjadi tegang. Apa benar yang dikatakan oleh Delisa, jika Mama adalah orang yang bertanggung jawab atas kehilangannya calon bayiku? Ucap Deo menahan amarahnya yang sebentar lagi akan meledak. Urat-urat di wajahnya terlihat begitu tegang saat ini. Hatinya hancur, ia kecewa, sedih dan juga begitu terluka dengan kenyataan ini. "Kenapa, Mah?" tanya Deo, air matanya kini bahkan sudah menggenang di pelupuk matanya. "Kenapa apanya? Sudahlah Deo, bayi itu hanya anak haram yang akan merepotkanmu nanti. Sudah cukup ada anak haram yang sudah lahir tanpa bisa aku cegah, seharusnya kau merasa beruntung karena bayi itu tidak lahir ke dunia ini. Seharusnya kau berterima kasih pada mamahmu ini, karena sudah menyelamatkanmu dari sebuah noda hitam yang akan terus melekat dalam kehidupanmu." "Cukup Nyonya Naima." 13. Sudah cukup. Aku sudah muak mendengarnya. Diandra masuk ke dalam rumah Deo. Tadi ia memang dengan sengaja mengikuti suaminya secara diam-diam. Karena ia sangat penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Naima, dan Diandra juga sangat penasaran apa yang akan dikatakan oleh Deo tentangnya. Benarkah suaminya ini akan membelanya dan juga mempertahankannya? Jika semua yang Diandra harapkan terjadi, maka ia akan mempertahankan rumah tangganya. Tapi, jika Deo masih saja lemah di hadapan ibunya, maka Diandra akan menyerah. Karena yang ia butuhkan adalah sosok suami yang bisa menjaga dan juga melindunginya. Bukan suami lemah yang hanya tunduk pada ibunya. Bukan tidak boleh berbakti, tapi yang Naima lakukan sungguh di luar batas kewajaran dalam bersikap maupun bersikap. Setelah sampai di sana, Diandra tidak menyangka jika ia akan mendengar kenyataan pahit yang begitu memilukan hatinya. Calon anaknya, seorang bayi yang tidak berdosa, malah dianggap sebagai noda hitam yang akan mengganggu kehidupan ayahnya. Dan sialnya, kata-kata jahat itu terucap dari mulut jahat ibu dari ayah sang calon bayi. Diandra, Deo terkejut akan kedatangannya, begitu juga dengan Damian dan juga Delisa. Mereka bertiga tidak menyangka jika Diandra akan mendengar semua kenyataan ini. Apa yang akan dilakukan oleh Diandra selanjutnya, semua itu membuat ketiga orang itu merasa takut. Akan tetapi, semua itu tidak berlaku bagi Naima. Nenek tua yang tidak memiliki adab itu justru tersenyum meremehkan ke arah Diandra. "Rupanya wanita murahan itu ada di sini, baguslah jika kau mendengar semuanya," jawabnya dengan santai, tanpa merasa bersalah sedikit pun padanya. "Dasar nenek tua sialan. Aku pikir kau hanya wanita yang hanya bermulut jahat. Tapi nyatanya, kau tak lebih dari iblis yang bersemayam di dalam tubuh seorang wanita tua." Diandra mengeluarkan amarahnya. Ia tidak peduli Deo akan suka ataupun tidak, begitupun dengan anak sambungnya. Diandra tidak peduli jika mereka semua tak menyukai ucapannya. Diandra tidak butuh penilaian, tapi ia butuh keadilan. "Dasar wanita miskin murahan," sentak Naima. "Diandra, jaga bicaramu. Bagaimanapun juga dia adalah ibuku." Pungkas Deo. Entah kenapa ia tidak suka dengan kata-kata yang keluar dari mulut Diandra. Menurutnya, amarah Diandra sangat berlebihan pada Naima, yang berstatus sebagai mertuanya. Kini tatapan tajam Diandra mengarah pada Deo si pecundang. "Kenapa? Apa kau tidak suka mengatakan hal yang sebenarnya tentang ibumu?" jawab Diandra. Kini ia pun mulai muak pada Deo, yang masih belum bisa membelanya di hadapan Naima. "Aku tahu, Mama memang bersalah Diandra, tapi perkataanmu tadi juga tidak benar. Tidak sepantasnya kau mengatakan hal itu pada mamaku." "Oh, jadi kau lebih suka, jika aku mengatakan sesuatu yang indah tentang ibumu yang cantik ini? Apa kau ingin aku memfitnahnya dengan mengatakan,
jika ibumu ini adalah seorang ibu peri yang datang dari langit dan memberikan semua kebaikan yang ia lakukan padaku. Diandra sangat geram pada Deo. Tidak seperti itu Diandra. Sudahlah Deo, istrimu ini tidak akan mengerti. Wanita miskin dan murahan sepertinya, mana mengerti. 14. Tentang menjaga sikap. Dia tidak seperti kita, karena kita adalah orang-orang yang terhormat. Orang-orang bermulut kotor, apa begitu maksudmu Nyonya? Ejek Diandra. Diandra. Deo menaikkan suaranya 1 oktav pada Diandra. Jangan berteriak padaku Tuan Deo. Dengarkan aku baik-baik. Mulai saat ini aku bukan lagi istrimu. Karena aku akan menggugat cerai padamu. Diandra, Deo tidak menyangka jika diantarakan dengan mudahnya mengucapkan kata bercerai padanya.